Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tidak lain adalah Putramu yang tunggal yang menjadi manusia bagi kami. Tahun ini kami bersama Gereja Katolik Roma ditetapkan oleh Paus Fransiskus mengalami tahun jubileum. Kami bersyukur atas tahun jubileum ini. Semoga kami boleh mengalami segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami orang-orang yang lemah, rapuh, ringkih dan berdosa ini dalam ziarah pengharapan menuju kepadamu. Dalam Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 19 sampai bab 5 ayat 4. Saudara-saudara terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu." Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan,
Darah mereka mahal di matanya. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa Roh Kudus, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berangkat dari Injil yang diwartakan kepada kita, mari kita renungkan konteks tahun jubileum yang kita alami mulai daripada malam Natal tahun 2024 sampai nanti tanggal 6 Januari tahun 2026. Paus Fransiskus menetapkan tahun 2025 sebagai tahun jubileum, syukur kepada Allah. Dalam tahun jubileum, kita diajak untuk mengenang karya rahmat Allah. Dasar Alkitabiahnya sangat jelas. Dalam Perjanjian Lama kita membaca misalnya dalam kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai 55, di sana dijelaskan bahwa setiap 7 tahun umat Israel harus merayakan tahun Sabat untuk beristirahat. Lalu setiap 50 tahun setelah 7 siklus tahun Sabat, umat Israel diajak
sebagai suatu keharusan merayakan tahun Yobel. Itu asli kata jubileum dari kata jubile, dalam kitab suci disebut tahun Yobel yang dirayakan dengan penuh sukacita dan syukur. Pada tahun Yobel seperti itu dalam Perjanjian Lama, mulailah dihayati dan dialami anugerah-anugerah pembebasan, mulai dari pembebasan rohani, terutama dari segala kelemahan dan dosa, pada hari penebusan dosa dan penghapusan dosa dan kejahatan, memungkinkan rekonsiliasi Allah dengan umatnya dan memulihkan ikatan keluarga perjanjian. Darah anak domba pada hari penebusan dosa menghasilkan penebusan, pembayaran utang yang ditimbulkan oleh dosa. Itu secara rohani. Dalam kehidupan sosial ekonomi, utang-utang finansial, keuangan juga diampuni pada tahun Yobel dalam tradisi kitab suci kita. Maka tanah-tanah leluhur yang dijual untuk membayar utang finansial dilepaskan, dibebaskan, dikembalikan kepada keluarga yang menjualnya. Tahun Yobel memungkinkan umat Allah untuk mengalami istirahat bersama Allah, baik secara fisik maupun secara mental, secara sosial maupun secara spiritual. Umat Allah pada tahun Yobel dibebaskan dari semua utang, dibebaskan dari perbudakan, dan dibebaskan dari kewajiban pertanian. Mereka dibebaskan untuk beribadah dan menikmati persekutuan perjanjian dengan Tuhan Allah dengan rasa syukur dan sukacita. Itu konteks Alkitabiah, khususnya berdasarkan kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai 55. Maka penetapan tahun Yobel itu bukan hanya otoritas Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, sebagai servus servorum primus inter pares dalam Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, tetapi memiliki dasar yang sangat kuat dan jelas menurut kitab Imamat. Secara historis, tahun Yobel juga dihubungkan dengan pengalaman sosial politik umat Israel saat mengalami pembuangan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka kita berdasarkan kitab suci dapat menyimpulkan bahwa umat Israel lalai dalam menaati peraturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Bahkan 70 tahun pembuangan Babel merupakan hukuman karena tidak mengikuti hukum tentang tahun Sabat dan tahun Yobel itu. Itu dapat kita baca data Alkitabiahnya dalam kitab Tawarikh yang kedua bab 36 ayat 20 sampai 21. Karena itu para nabi Israel menyadari bahwa tahun Yobel akan benar-benar dirayakan hanya ketika Sang Mesias, yaitu yang diurapi, datang. Itu bisa kita baca dalam
kitab Nabi Yesaya bab 61 yang dibacakan oleh Yesus sendiri dalam Injil pada hari ini. Menantikan hari ketika hamba Allah yang diurapi mengumumkan kebebasan bagi para tawanan dan tahun Yubel yang penuh dengan kerahiman. Yang dibaca oleh Yesus tadi adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya bab 61. Nanti kalau kita membaca kitab Daniel berbicara tentang 70 minggu tahun, kurang lebih 490 tahun, dan Nabi Yeheskiel menggunakan angka 500 atau 10 siklus tahun Yubel sehubungan dengan bait suci baru. Dan yang dimaksudkan oleh Nabi Yeheskiel adalah lambang bahwa di masa depan bait suci Israel juga akan menjadi sumber tahun Yubel tersebut. Tahun Yubel itu ditandai dengan pengampunan, pembebasan, penebusan, penghapusan, persekutuan keluarga yang dipulihkan. Kalau kita membaca kitab Nabi Yeheskiel bab 47 ayat 1-12, di sana digambarkan bagaimana buah tahun Yubel itu ditandai dengan sungai kehidupan yang akan mengalir ke timur, mengairi dan menyegarkan tanah dimanapun tanah itu dilewati oleh air. Setiap pohon tumbuh dengan subur, bahkan pohonnya menjadi berkat, daunnya menjadi obat. Ada aspek kesuburan, kesejahteraan, dan penyembuhan. Itu gagasan-gagasan tentang tahun Yubel dalam kitab para nabi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang tadi kita baca, jelas Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang diurapi mengumumkan tahun Yubel atau Jubileum itu. Dan itu menjadi tahun Yubel agung. Berdasarkan pembacaan atas kitab Nabi Yesaya bab 61 di bait suci di Nazaret, Yesus mengumumkan tahun Jubileum agung itu. Maka dapat dikatakan bahwa di dalam Injil yang tadi kita baca, Yesus sendiri sebagai Sang Mesias meresmikan, mengumumkan, dan menetapkan tahun Yubel agung, tahun Jubileum untuk seluruh bangsa. Pengumuman itu bukan hanya diumumkan secara lisan dalam khotbah yang penuh makna, tetapi ditopang dengan tindakan nyata. Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh melompat seperti rusa, orang-orang yang miskin diangkat, orang-orang yang terbelenggu dibebaskan, karena tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan, hari ini semua nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya itu terjadi saat nas itu dibacakan. Dan siapa yang membacakan? Yesus sendiri. Maka Yesus hadir sebagai tanda tahun rahmat Tuhan Allah, tanda tahun Jubileum untuk umat manusia. Gagasan dasar yang disampaikan Yesus tentang tahun Jubileum adalah pembebasan
dari segala belenggu dosa, dari kuasa kejahatan dan iblis. Dan penebusan itulah yang di kemudian hari disempurnakan melalui salib, pengorbanan Yesus Kristus sendiri yang menyerahkan tubuhnya dan darahnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam tahun jubileum ini kita diajak untuk bersama-sama mengalami kerahiman Allah. Ada indulgensi melalui sakramen-sakramen yang kita terima, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen pengampunan. Semua tujuan tahun jubileum dipenuhi oleh karunia Roh. Roh mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita kebebasan dari tirani setan, mengangkat kita sebagai anak-anak Allah dan anggota keluarga Allah, dan menginisiasi kita ke dalam kepenuhan Allah sendiri. Santo Petrus dalam suratnya yang kedua, bab 1 ayat 4 mengatakan, kita menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tahun jubileum yang dianugerahkan kepada kita. Mari kita sambut dengan sukacita sebagaimana diajarkan dalam Gereja Katolik Roma. Selamat menikmati dengan penuh syukur dan sukacita tahun jubileum 2025 sebagai peziarah-peziarah pengharapan dalam iman dan kasih kepada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan kuasa Roh Kudus. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.